Halo, selamat sore semuanya. Kak Mandala kembali lagi, tapi hari ini Kak Mandala fokus bukan untuk membahas sebuah materi, tapi lebih kayak membahas sebuah soal which becomes a big problem for many people, especially those who want to apply for STAN. Jadi ada beberapa mungkin dari adik-adik yang request, Kak bahas dong soal STAN. Nah, ini dia pembahasan beberapa soal STAN. Dan mungkin kakak akan tandain beberapa dari soal ini yang mungkin teman-teman akan sering lihat pada soal-soal latihan STAN yang tersedia. Nah, berikut kakak sudah memiliki 5 soal ya, 5 soal grammar yang bisa kita bahas. Tapi sebelum kakak mulai bahas, do not forget to click the like, click the share, and also comment ya, dan also let people know about this video because I think first, this is a good way to support me. Second is because I think that many people need to know about this video. Oke, nah kita mulai diskusikan dari soal nomor 1, yaitu Susan was self-reliant and hardly ever bla 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 any assistance from other. Kata-kata kunci dari soal nomor 121 adalah hardly ya teman-teman ya. Hardly itu bermakna negatif yang artinya hampir tidak. Artinya hampir tidak. Nah, maaf ya, ini kayaknya space-nya terbatas sedikit. Oke, coba kakak zoom. Nggak bisa ternyata. Oke, maaf ya, pengguna baru soalnya. Nah, teman-teman, setiap kali ada kata-kata yang negatif dan dibawa ke depan dari sebuah kalimat, jadi ini adalah N ini menandakan bahwa ada 2 kalimat yang dijadikan satu ya teman-teman ya, dan dia dibawa ke awal sebuah kalimat tersebut. Maka kalimat ini namanya inversion atau negative fronting. Apapun itu nama materinya, yang pasti rumusnya mengacu pada satu hal. Nah, inversion atau negative fronting misal dicirikan dengan kata-kata yang bermakna negatif. Contoh, ada kata never. Semisal kakak punya kalimat she is studying. Ini kalimat positifnya. Kalimat interrogatifnya akan menjadi is she studying? Nah, jika misal kalimat kakak yang tadi mengandung kata never, she is never studying, maka kalimat tersebut bisa direstruktur ulang kembali dengan memindahkan kata never ke depan pola pertanyaan. Never is she studying. Yang berarti kata yang bermakna negatif dibawa ke depan, kemudian diikuti oleh predikat, kemudian diikuti oleh subjek. Sama dengan soal nomor 121 di mana hardly-nya sudah dibawa ke depan, sehingga yang perlu mengikuti adalah predikat ditambah subjek. Nah, yang tepat adalah antara B atau C. Namun kalau kita bandingkan antara B dan C, karena C sudah ada kata did, jadi yang mengikuti hanya boleh verb 1. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 121 adalah B. Hardly ever did she accept. Ya, jadi sekali lagi kalau ada kata-kata yang bermakna negatif, dipindah ke depan, kemudian diikuti oleh predikat dan juga subjek. Oke, untuk 102, kakak lupa tandain. Mungkin kakak akan bintangin ini. Bintang itu, bintangnya jelek banget. Bintang itu berarti menurut kakak lumayan sering nih kita bakal ketemu soal seperti ini ya teman-teman ya. Oke, untuk 122 kita lihat sebelum titik-titik ada kata risk. Risk yang berarti beresiko. Nah, teman-teman, jika ada 2 kata kerja yang berdempet, misalnya ini adalah kata kerja yang pertama dan ini adalah kata kerja yang kedua. Kata kerja yang kedua ini harus berubah menjadi antara to tambah verb 1 ya, atau verb ing. Nah, kita lihat risk ini sudah kata kerja dan pilihannya ini semua kata kerja. Jadi jawabannya antara B atau C. Nah, pertanyaannya kapan sih kita pakai verb ing? Nah, we have to use verb ing ketika kata kerja yang pertama ini termasuk non-action verbs. Apa itu non-action verbs? Non-action verbs adalah kata kerja yang mungkin teman-teman nggak bisa lihat kegiatannya apa. Contoh, I like shopping. Kenapa di sini kakak menggunakan kata shopping? Karena like dan shop dua-duanya adalah kata kerja yang berdempet dan kata like merupakan non-action verb, di mana ketika kita suka dengan sesuatu atau seseorang, orang-orang tersebut tidak bisa melihat bahwa kita menyukai mereka.
gitu, karena actionnya nggak kelihatan. Sama dengan kata risk yang tidak kelihatan kegiatannya, maka kata risk harus diikuti dengan kata ing. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 122 adalah C. Should not risk living. Oke, itu 122. Kakak harap bisa dimengerti ya teman-teman. 123 gampang banget karena ada kata proud of. Nah teman-teman bayangin aja kalau misalnya mau buat kalimat saya bangga denganmu, teman-teman akan buat kalimat I am proud of you. Sekarang kita rubah, kalau misalnya kita mau bilang saya bangga dengan dia perempuan, saya bangga dengan teman saya yang namanya Dinda gitu misalnya, kalian akan menggunakan I am proud of her. Nah kenapa? Karena setelah kata of itu yang boleh muncul adalah objek. Bentuk objek dari dia perempuan adalah her. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 123 adalah A, her. Oke ya. Untuk 124, kakak yang baru kakak tandain baru nomor 121 aja ya yang sering muncul ya. 124 menurut kakak lumayan sering muncul, kakak bintangin 1 juga. Yang perlu kita lihat dalam soal ini adalah adanya kata urge that. Jadi ada beberapa kata kerja yang misalnya diikuti oleh that. Misal ada urge that, recommend that, suggest that, require that. Nah, setelah kata-kata ini teman-teman harus menaruh objek. Setelah objek teman-teman taruh antara verb 1 atau be. Nah, setelah urge that di soal nomor 124 sudah ada objeknya yaitu any objection during the meeting. Itu sudah merupakan objek. Jadi yang boleh mengikuti adalah antara verb 1 atau be. Sehingga jawaban yang tepat untuk 124 adalah B. Be stated. Ingat sekali lagi jika ada kata-kata ini harus diikuti oleh objek, kemudian verb 1, kemudian be. Oke. Nah, untuk 125 tempatnya agak mepet, mohon maaf ya. Kakak kayaknya salah nge-scan ini. Nah, teman-teman lihat, ini adalah subjek dan ini adalah predikat. Jika ada titik-titik yang memisahkan subjek dan predikat, kemungkinan besar hal tersebut disebut apositif. Apositif itu artinya penjelas, teman-teman. Nah, jika teman-teman membuat penjelas, kata-kata yang bisa menjadi penjelas itulah kata noun. Di mana kata noun bisa didahului dengan kata an, the. Sekali lagi kakak ulang. Jika dalam sebuah kalimat, subjek dan predikatnya dipisahkan oleh titik-titik, maka kemungkinan besar yang bisa memisahkan dua hal tersebut adalah apositif, di mana makna apositif adalah penjelas dan yang bisa menjadi penjelas adalah kata benda. Kata bendanya itu bisa didahului dengan an, dan the. Sehingga jawaban yang tepat untuk nomor 125 adalah C, a coffin placed above the ground. Oke teman-teman, nah itu dulu yang untuk hari ini kakak akan diskusikan. Diingat teman-teman ada 2 materi yang menurut kakak mungkin sering teman-teman bakal temui ya dalam soal STAN. Yang pertama adalah inversion atau negative fronting. Jadi mungkin teman-teman bisa prioritaskan untuk mempelajari hal tersebut. Yang kedua adalah penggunaan verbs yang diikuti oleh kata that, urge that, recommend that, suggest that, require that. Oke, kakak harap materi kakak hari ini bisa dimengerti. Semoga teman-teman mempelajari sesuatu dari video kali ini. See you again in the next meeting ya. Bye.